Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arzela Oktanugra dengan NIM 222111038. Saya merupakan mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, kelas 5A. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai general review pada materi pertemuan pertama sampai materi pertemuan yang terakhir, yaitu pada mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Julijanto, SAG, MAG. Berikut penjelasannya. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later, 6 hours later, tomorrow, the next day. Langsung saja materi yang pertama, pengertian sosiologi hukum. Sosiologi merupakan hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Sedangkan hukum adalah seperangkat aturan yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Sehingga sosiologi hukum, menurut pendapat R.O.J. Salman, merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Sedangkan pengertian dari sosiologi hukum Islam merupakan suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam. Materi yang kedua adalah hukum dan masyarakat. Immanuel Kant berpendapat hukum adalah syarat untuk mewujudkan kebebasan individu yang harmonis. John Locke memandang hukum sebagai penilaian tindakan oleh masyarakat. Sedangkan di Indonesia sendiri kerap kali terjadi permasalahan akibat ketidakadilan dalam penerapan hukumnya, sehingga menyebabkan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Adanya pluralisme hukum diperlukan guna mengintegrasikan norma agama, sosial, dan negara guna menciptakan keadilan substansial. Materi yang ketiga yaitu yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada objek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari studi lapangan. Sedangkan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dengan cara studi kepustakaan library research, yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan studi lapangan. Materi yang keempat yaitu hukum positivisme. Artinya, aliran dalam filsafat hukum yang mempunyai suatu pandangan di mana mengharuskannya pemisahan antara hukum dan moral secara tegas. Aliran ini juga sangat mengagungkan hukum yang tertulis. Hal ini terjadi karena meyakini bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Maka dari itu, apapun persoalan pada masyarakat wajib diatur dalam hukum tertulis. Materi yang kelima yaitu hukum sociological jurisprudence, merupakan aliran dalam filsafat hukum yang memandang bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Materi yang keenam yaitu living law utilitarisme. Living law adalah hukum yang bersumber dari kebiasaan atau tradisi, agama, dan lain sebagainya. Ini bersifat tidak tertulis, sifat tidak otonom, bentuk adat kebiasaan dan norma agama, pembentukannya ditentukan oleh masyarakat itu sendiri, sumber pergaulan hidup masyarakat, tujuannya untuk keadilan, dan adanya pemaksaan kesadaran masyarakat. Sedangkan utilitarisme ialah aliran di dalam filsafat hukum yang meletakkan asas kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan, manusia bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan, baik buruknya perbuatan manusia mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Materi ketujuh yaitu pemikiran Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun. Durkheim membagi hukum berdasarkan solidaritas sosial, yaitu solidaritas mekanik pada masyarakat tradisional dan solidaritas organik pada masyarakat modern. Sedangkan Ibnu Khaldun menyoroti hubungan hukum dengan kekuasaan politik melalui solidaritas kelompok atau teori asabiah. Nah, keduanya menegaskan pentingnya konteks sosial dan sejarah dalam pembentukan hukum. Materi ke-8 yaitu pemikiran Max Weber dan H.L.A. Hart. Weber salah satu ahli sosiolog asal Jerman. Salah satu karyanya yang paling populer berjudul Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. Ia melihat hukum itu diartikan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan dan mempertahankan tatanan sosial, serta berperan penting dalam membentuk interaksi sosial dalam konteks yang lebih luas. Sedangkan Herbert Lionel Adolphus Hart juga merupakan ahli sosiolog tetapi asalnya dari Inggris. Ia terkenal karena kontribusinya dalam teori positivisme hukum. Pemikiran hukumnya lebih banyak berfokus pada hubungan antara hukum, kewajiban moral, dan kekuasaan negara. Materi yang ke-9 yaitu efektivitas hukum. Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari sejauh mana aturan itu diterapkan, tetapi juga dari tingkat kepatuhan dan dukungan masyarakat terhadapnya. Lalu faktor-faktor seperti kejelasan regulasi, keadilan dalam penegakan, serta keterlibatan aktif masyarakat memainkan peran penting dalam memastikan hukum itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Materi yang ke-10 yaitu kontrol sosial. Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang merefleksikan nilai-nilai serta norma yang berkembang dalam masyarakat. Untuk menjaga ketertiban, pendekatan preventif melalui sosialisasi dan represif melalui penerapan sanksi diterapkan secara seimbang. Keterlibatan masyarakat, transparansi, serta keadilan dalam pelaksanaan hukum menjadi elemen penting yang menentukan keberhasilannya. Di sisi yang lain, hukum juga berperan sebagai katalisator perubahan sosial, yaitu membantu memasukkan nilai-nilai baru ke dalam tatanan sosial yang ada. Materi yang ke-11 yaitu studi sosiolegal. Studi sosiolegal adalah pendekatan interdisipliner untuk menganalisis hukum, fenomena hukum, dan hubungan antara hukum dengan masyarakat luas. Pekerjaan teoritis dan empiris disertakan, perspektif dan metodologi diambil dari humaniora serta ilmu sosial. Dalam studi sosiolegal, memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, melakukan studi secara tekstual. Kedua, mengembangkan metode terbaru. Ketiga, melakukan studi doktrinal yang disertai dengan studi empiris. Yang keempat atau yang terakhir, pendekatan studi yang mempermudah dalam mengkaji dan memahami ranah hukum. Materi yang ke-12 yaitu hukum progresif. Artinya, konsep hukum yang menekankan perubahan dan adaptasi hukum secara progresif sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai zaman. Dengan melakukan terobosan hukum, mengakui hukum yang tertulis, dan sebagai solusi strategi serta jalan tengah kondisi hukum yang terpuruk, serta dapat menemukan keadilan, hukum progresif ini digagas dapat mengatasi berbagai ketidakadilan yang terjadi di dalam masyarakat, terutama bagi pihak pencari keadilan. Materi yang ke-13 yaitu pluralisme hukum. Ini diartikan sebagai keragaman hukum. John Griffiths berpendapat arti dari pluralisme hukum ialah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Terdapat beberapa kritik terhadap hukum ini, yaitu 1. Pluralisme hukum dinilai tidak memberikan tekanan pada batasan istilah hukum yang digunakan. 2. Pluralisme hukum dianggap kurang mempertimbangkan faktor struktur sosio-ekonomi makro yang mempengaruhi terjadinya sentralisme hukum dan pluralisme hukum. Sedangkan Ricardo Simarmata berpendapat pluralisme hukum memiliki kelemahan, yakni pengabaiannya terhadap aspek keadilan. Materi yang terakhir atau ke-14 yaitu pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam. Pendekatan sosiologi dalam hukum Islam menyoroti peran agama sebagai sistem keyakinan sekaligus sistem sosial yang berinteraksi dengan perubahan dalam masyarakat. Teori-teori sosiologi seperti fungsionalisme, interaksionalisme, dan konflik digunakan untuk menganalisis hubungan antara norma-norma agama dan struktur sosial. Pendekatan ini menekankan pentingnya agama dalam membentuk dan memelihara norma sosial, sambil mencari cara untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi di era modern.